Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jemaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali dipertemukannya dalam ruangan tausiah yang secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Furqan setiap Ahad pagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hari ini kita akan membahas salah satu ayat dalam surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat ke-78, yang dijadikan tema pagi ini, yaitu mensyukuri nikmat atas potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, salah satu dari ayat-ayat yang ada dalam surah An-Nahl yang membicarakan tentang nikmat Allah. Di surah An-Nahl itu surat yang paling banyak menyampaikan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Salah satunya ayat 78 ini. Setelah kita diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu kita, kemudian penciptaannya itu disempurnakan oleh Allah sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian kita terlahir ke dunia ini. Terlahir dalam keadaan yang sempurna. Lalu siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita? Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu. Jadi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Setelah lebih kurang 9 bulan 10 hari kita berada di sana, ada juga yang kurang, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, bahkan ada yang kurang dari situ. Ada yang lebih 10 bulan, ada yang 11 bulan.
Kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Jangankan yang baru kita di dunia ini, selama kita di dalam perut ibu kita, begitu kita keluar, tidak ingat lagi apa yang terjadi. Cak mano Pak Lubis di dalam perut ibunya, tidurnya cak mano, makannya cak mano, tidak ingat lagi. Rasanya cak mano. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Syukur-syukur begitu lahir nangis. Bahaya kalau tidak nangis. Oleh karena itu kalau bidan itu katanya kalau begitu lahir bayi itu tidak nangis, dicubitnya, disuruh nangis. Nah, salah seorang ahli tafsir Al-Qurtubi mengatakan, la ta'lamuna syai'a itu, kamu tidak mengetahui sesuatu pun, paling tidak ada 3 hal yang kamu tidak ketahui begitu kamu dilahirkan di muka bumi. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, begitu kamu dilahirkan dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui sesuatu pun tentang perjanjian kamu dengan Allah waktu di alam ruh. Kata yang ingat kita dengan perjanjian itu. Padahal seluruh ruh manusia itu pernah berjanji dengan Allah begitu belum dilahirkan, sebelum ditiupkan ke jasad calon janin itu. Ada yang mengatakan itu ketika berada di tulang sulbi, di tulang belakang seorang ayah. Allah mengambil perjanjian itu, dan perjanjian itu terekam di dalam Al-Quran surat nomor 7 ayat 172 dan 173. Ya, itulah gunanya di salah satu manfaatnya pengajian itu. Kita diingatkan dengan yang kita lupa. Itulah manfaatnya kalau kita selalu baca Al-Quran, agar kita ingat bahwa kita ini dulu pernah berjanji, dan janji itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab kalau tidak dilaksanakan ketika kita lahir. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu janji kita. Kata para ahli tauhid, inilah janji prasetya manusia dengan Allah. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak cucu keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Apa janji Allah itu? Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, jadi Allah bertanya jawab dengan ruh kita. Apakah ruh itu ruh dari seorang muslim, apakah ruh itu dari non muslim, semua telah dimintai pertanggungjawaban itu. Perjanjian, dibuat perjanjian. Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Apa jawab ruh kita? Qalu bala. Ruh kita menjawab, benar, engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Syahidna, kami berjanji, kami menyaksikan. Untuk apa Allah mengambil perjanjian ini? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan kami lalai tentang keesaan Tuhan ini. Oleh karena itu ketika lahir ke dunia tidak menyembah Allah tapi menyembah patung, menyembah gunung dan sebagainya, nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban, kan sudah janji. Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu minta kepada selain daripada Allah? Kan sudah janji. Atau di ayat 173, nanti kamu tidak mengatakan bahwa kami melakukan ini karena bapak kami, nenek moyang kami dulu melakukan ini, menyekutukan Engkau ya Allah. Sedangkan kami adalah anak cucu keturunan yang datang setelah mereka. Lalu apakah engkau akan
menghukum kami karena perbuatan orang terdahulu. Jadi kesalahannya ditimpakan kepada bapaknya, kepada kakek neneknya. Tidak bisa. Jadi tidak salah Allah itu kalau dia menghukum manusia yang musyrik nanti di akhirat masuk neraka karena itu perbuatan mereka sendiri. Mereka sudah dibuat perjanjian oleh Allah tidak akan mempersekutukan Allah. Nah ini lupa kita. Lupa ini karena memang kita tidak mempelajari Al-Quran, karena kita tidak mendengar dengan menambah pengetahuan dengan taklim-taklim seperti ini, sehingga kita lupa punya perjanjian itu. Nah itu perjanjian yang pertama kata Al-Qurtubi. La ta'lamu syai'a itu kamu lupa dengan perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu di alam ruh. Lalu yang kedua kata Al-Qurtubi, kamu juga lupa la ta'lamu syai'a itu kamu lupa apakah kamu itu nanti setelah lahir ke dunia apakah bermanfaat atau tidak. Termasuk orang yang bermanfaat atau tidak. Walaupun kita sudah ditentukan ya, untuk menjadi orang yang baik atau tidak. Kita tidak ingat, tidak tahu ketentuan yang mana yang berlaku. Lalu yang ketiga kata Al-Qurtubi, kamu juga lupa apakah kamu termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka setelah kamu lahir ke dunia. Tidak tahu apakah jadi orang dermawan, apakah orang pelit. Walaupun ketika kita janin berumur 120 hari, di sana Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal, salah satunya adalah apakah janin ini termasuk orang yang celaka atau tidak. Nah itu, jadi 3 hal itu yang kata Al-Qurtubi termasuk ke dalam la ta'lamu syai'a. Banyak lagi yang memang kita tidak tahu. Nah, lalu Allah melengkapi potensi dalam tubuh kita dengan 3 hal. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Yang pertama sam'a, pendengaran. Yang kedua penglihatan, basor, mata. Wal af'idah, dan yang ketiga hati. Yang 3 hal inilah kata para ahli tafsir ini merupakan gerbang atau pintu ilmu. Masuknya ilmu itu dari 3 hal ini. Dari pendengaran, dari penglihatan, kemudian dari ke dalam hati. Ketiga hal ini, ibu dan bapak-bapak, kalau dibandingkan dengan makhluk lain semua ada. Sapi punya mata, punya telinga, punya hati. Punya mereka, tapi fungsinya yang berbeda. Kalau pada binatang, sam'ah itu, pendengaran itu hanya digunakan untuk mendengar. Kalau misalnya dia nak masuk kebun orang, ada yang empunya nyuruh lari dia takut. Begitu juga mata, cuma dipeliharakannya untuk melihat mana lokak tanaman hijau ini. Oh, begitu dia kelihatan tanaman hijau, walaupun di kandang, berusaha dia untuk masuk. Itu mata pada binatang. Nah, bagi kita manusia tentu beda. Bukan hanya untuk mencari penghidupan, untuk mendengarkan sesuatu yang kalau itu lokak lemak. Lebih dari itu. Nah, begitu juga hati. Bagi binatang, ya sekedar punya hati.
Masih ingat saya waktu di MTS dulu, guru biologi saya mengatakan binatang itu punya akal katanya. Contoh kalau dia masuk kebun, dia milih-milih juga mana ubi yang sudah ada bongkahnya isinya atau mana yang tidak. Coba ya, lihat. Walaupun saya bantah bahwa binatang itu bukannya punya akal, tapi punya insting. Apa dia namanya? Naluri. Ketika Allah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung atau di dahan pohon-pohon kayu. Jadi binatang itu punya ilham, tidak punya akal. Karena akal cuma dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Afidah. Ya. Afidah ini hati. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebutan hati untuk manusia itu ada 4. Ada 4 tingkat. Nah, tingkat-tingkatan ini lain-lain. Ada yang disebut juga dengan sudur, sodr. Itu sering diartikan dengan hati, saudara. Itu lapisan hati yang paling luar, yang terletak antara leher sama perut. Sudur ini. Dada. Sering diartikan dengan hati. Disinilah tempatnya Islam itu. Orangnya disebut dengan muslim. Jadi dia belum masuk ke dalam hati yang dalam. Islam itu baru di sini. Oleh karena itu dalam surat 49 ayat 14 Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Ketika orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakan kami baru Islam, berserah diri, karena imannya belum ke dalam, tapi masih di sudur. Setelah sudur atau sodri, maka masuk hati lapisan kedua, yaitu kolbun. Kolbun, hati juga. Hati yang terluar. Sodor tetap hati yang terluar, kolbun hati yang luar. Nah, kolbun ini sering diartikan dengan hati yang suka berbolak-balik. Ragu-ragu itu di situ banyaknya. Lalu yang ketiga, afidah, hati yang dalam. Yang ketiga, lapisan ketiga dari hati. Di sini tempat ikhtiar, tempat berpikir. Hati yang terdalam, hati nurani atau inti hati itu, itulah yang disebut dengan lub atau albab jamaknya. Jadi lub itu inti hati atau sering disebut dengan akal. Akal itu letaknya di lub. Di lub akal itu. Ada yang mengatakan akal itu letaknya di otak. Para ahli. Nah, iman yang kokoh, kuat dan benar itu letaknya di lub ini. Jadi 3 tingkatan itu dia lewatnya. Di lub itulah iman yang paling kokoh dan kuat. Itulah yang di dalam surat nomor 8 ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Hati yang mana? Hati yang lub itu. Dan ciri di antara ciri yang lain dari hati yang lub itu dalam surat nomor 3 ayat 190
dan 191 Allah berfirman di situ. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jamak dari lub albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta bergesernya, bertukarnya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Apa ciri orang yang berakal? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ciri orang yang berakal itu adalah orang yang menyebut nama Allah pada saat kiamat, dalam keadaan berdiri, berjalan, selalu nama Allah, selalu Allah yang dia ingat. Lebih banyak Allah yang dia ingat, bukan yang lain tidak teringat. Yang namanya manusia pastilah tidak mungkin meninggalkan ingatan yang lain. Wa qu'uda, mereka juga ingat kepada Allah ketika mereka sedang duduk. Tidak hanya mengingat hal-hal yang lain, ketika duduk berzikir terus dalam hatinya, nyebut nama Allah. Mungkin mulutnya ngomong, matanya melihat, tapi hatinya terus hidup. Itu albab. Wa ala junubihim, dan mereka terus ingat kepada Allah di saat berbaring. Belum tidur nyebut Allah, sambil berbaring-baring nyebut nama Allah. Walaupun matanya mungkin dia nonton TV, tapi hatinya terus tidak putus ingat kepada Allah. Di samping itu mereka pun memikirkan tentang penciptaan alam ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan itu memang kita disuruh untuk berpikir. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Allah itu tercipta dari apa ya? Allah itu cak mano ya sekarang keadaan. Yang mereka disuruh berpikir itu adalah tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, tentang bumi, tentang langit. Langit diciptakan Allah, tingginya sekian, jauhnya jaraknya, tanpa tiang pulau, tanpa retak-retak, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mulk itu. Langit yang luas ini tanpa retak, tanpa sambungan. Kita tukang kalau buat pelapon di atas saja perlu banyak kayu untuk menyangga. Langit coba lihat, tidak ada. Begitu juga bumi yang luas ini. Nah, yang itu harus dipikirkan. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Pacak itu gilo. Pacak gila kalau berpikir tentang zat Allah, ya. Oleh karena itu sering ada pertanyaan dan perdebatan tentang ya, Allah itu di mana-mana atau Allah itu di mana ya. Kalau kita tidak mampu sudah tidak usah difikirkan. Dan memang kita dilarang untuk berpikir tentang masalah itu. Pikirkan tentang makhluk Allah. Sehingga kita akan mengatakan tidak sia-sia ya Allah apa yang Engkau ciptakan ini, semuanya bermanfaat. Nah itu, jadi lub itu tempat iman atau akidah yang benar, yang paling terdalam. Tidak akan goyah lagi apapun yang dihadapi oleh seseorang ketika iman itu sudah di lub atau di hati nurani, maksud gitu, inti hati. Nah untuk sampai kepada lub itu bukan perjuangan yang ringan. Nah itu. Jadi tiga hal ini Allah limpahkan kepada kita manusia dengan fungsi yang masing-masing untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita harus bersyukur.
Dengan 3 hal ini saja, alhamdulillah kalau digunakan secara benar, manusia akan menjadi manusia yang benar-benar banyak bersyukur kepada Allah. Karena itu di ujung ayat itu la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bagaimana kamu bersyukur? Gunakan mata, jangan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gunakan mata untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga dengan telinga, jangan digunakan telinga hanya untuk mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gunakan telinga untuk mendengar, menangkap ayat-ayat Allah. Jangan telinga hanya untuk mendengar lagu-lagu, pasang handsfree pula. Begitu juga dengan hati. Mudah-mudahan kita bersyukur. Nah, semua potensi itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti di akhirat akan ditanya. Jadi apa yang ada pada kita ini akan ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian terhadap nikmat yang kami berikan kepadamu, kami akan tanya. Kemudian di dalam surat nomor 17 ayat 36, Allah lebih jelas lagi mengatakan ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, yang tidak punya ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Ibadah saja tidak boleh kita ikut-ikutan, sholat tidak boleh kita ikut-ikutan, tapi harus punya ilmunya. Dalilnya dari mana? Ketika kita punya ilmunya, tahu ilmunya, ketika kita salah, ada yang ngasih tahu salah, insya Allah kita akan memperbaiki. Tapi kalau ikut-ikutan, itu sulit untuk mengubahnya. Ngapa kau tuh sholat saya itu? Saya itulah guruku dulu, itu ngajari aku, gurunya. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan di sini maksudnya ikut-ikutan secara buta. Taklid buta namanya. Nah, sebab kita semua ini kan ikut juga, ikut Rasulullah. Tapi kalau ikut-ikutan secara buta, disampaikan yang benar, tidak nerimo bahwa dia itu salah, ya. Nah itu yang tidak boleh. Sebab apa? Inna sam'a wal basara wal af'idah. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Mereka itu akan ditanya. Ngapa tidak mempergunakan matamu untuk melihat yang benar? Tidak menggunakan telingamu untuk mendapatkan pengajaran yang benar? Ngapa kau ikut-ikutan saja? Jadi bahaya ikut-ikutan secara buta itu. Nah, selain itu, ibu dan bapak-bapak, nanti pada hari kiamat, kalau potensi yang diberikan oleh Allah itu salah guna, kita tidak bersyukur, maka kata Allah, laqad dan akan kami isi neraka jahanam itu, kata Allah, walaqad jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Neraka jahanam, ibu dan bapak-bapak, jahanam itu adalah neraka yang paling teratas. Ada yang mengatakan neraka yang paling bawah. Bersih para ulama. Yang dalamnya adalah selama 70 tahun perjalanan. Dari atas ke bawah itu 70 tahun perjalanan baru sampai. Pikirkanlah. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul, ngobrol barangkali, lalu terdengar benda yang jatuh, tum, terkejut Rasulullah dan para sahabat. Lalu
ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu suara apakah itu yang jatuh? Lalu kata para sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Sebenarnya bisa menjawab para sahabat itu, tapi mereka tidak mau mendahului, melangkahi Rasulullah. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Ini adab atau etika seorang guru, seorang murid kepada guru begitu. Jangan mendahului. Istilahnya pura-pura tidak tahu. Nah, itu adalah suara batu, kata Rasulullah, yang dijatuhkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu, sekarang baru nyampe. Malah ke dalamnya 70 tahun. Tahun di akhirat itu 1000 tahun di dunia adalah satu hari di akhirat ukurannya. Jadi 1000 tahun di dunia baru sehari. Saking dalamnya. Itu neraka jahanam dan neraka-neraka yang lain. Lebarnya tidak keluar lagi. Sebab dalam hadis disebutkan penduduk neraka itu lebar dadanya itu dari kiri ke kanan itu sejauh barat dan timur, lebar bahunya. Mungkin kita ngomong kalau itu tidak muat. Banyak sejak Nabi Adam sampai hari kiamat masuk neraka misalnya lebih banyak, belum lagi tambah jin, ukurannya besar-besar manusia. Tidak usah mikir sampai ke sana, itu urusan Allah. Tidak ketik teori. Sebab memang tubuh kita nanti setelah waktu berbangkit itu tidak ada lagi kecil-kecil jak kita ini. Dalam hadis disebutkan nanti tubuh kita akan dikembalikan kepada penciptaan awal. Tahu tinggi Nabi Adam? Sering saya sampaikan itu. Dalam hadis disebutkan tinggi Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Kalau dimeterkan sekitar 27 atau 30 meter tinggi Nabi Adam itu. Coba Al-Furqan itu masih kurang 30. Jadi kita nanti tinggi kita antara 27 30, kata lagi yang cilik-cilik. Siapa yang pernah ke Mekah ziarah ke, katanya di Jeddah dong. Tidak sempat kata itu. Apa kuburan Nabi Adam atau Siti Hawa? Siti Hawa ya. Dalam medsos itu kan disebutkan panjangnya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena Jeddah itu kan nenek. Jadi nenek kita waktu itu dikuburkan di sana. Jadi 30 meter kita ambil. 30 meter tingginya. Kalau sekarang ada yang 30 meter tingginya lari kita. 30 meter itu sekali melangkah kan 3 meter. Jadi sekali melangkah bis kota kalah. Kenapa kondisi seperti itu disesuaikan dengan keadaan yang akan dihadapi itu? Sehingga siksaan neraka itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau tubuh-tubuh cak kita nih sekali lempar belum sampai ke dalam neraka habis. Itu ya tentang neraka jahanam itu. Oleh karena itu dalam surat Tahrim ayat 6 itu Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Batu yang mana? Berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu jadi bahan api neraka. Dan mereka yang musyrik menyembah Allah akan jadi bahan api neraka. Dan neraka itu dijaga oleh malaikat yang malaikat itu bengis dan kasar. Yang dipimpin oleh Malik dan malaikat zamannya yang lainnya. Yang menurut hadis disebutkan Malik dan malaikat zamannya itu sejak mulai diciptakan sampai hari ini tidak pernah senyum. Kalau ibu punya laki tidak pernah senyum, mak mana lah bu? Oh, atau suami punya istri tidak pernah senyum,
bininya itu, mana Rasul? Itu malaikat maut tidak pernah senyum sama malaikat Zabaniyah itu. Sampai nanti menerima orderan, wah tidak pernah senyum, hebat. Lain dengan malaikat Ridwan. Nah, mengapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan hatinya untuk memikirkan tentang ayat-ayatku. Yang ada dalam hatinya apa? Dunia, dunia, dunia. Tidak terpikirkan kepada akhirat. Padahal kita semua sekarang sedang berproses menuju akhirat. Tidak tahu kapan terakhir. Aku sudah 59 tahun. 59 tahun sudah berjalan menuju akhirat. Sampai detik ini detik kita duduk ini, itu adalah detik yang terakhir kita menuju akhirat. Tapi begitu kita berjalan lagi kaget terus. Sering saya sampaikan, ketika kita berjalan, ke mana saja kita berjalan, pada hakikatnya kita berjalan menuju kuburan. Semua terus berkurang, itu kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, umur terus berkurang di dunia ini. Jadi silakan berpikir tentang dunia, tapi akhirat jangan lupa. Sudah saatnya usia-usia seperti kita ini, akhirat dengan dunia itu lebih banyak, lebih besar lagi pikiran tentang akhirat itu. Paling tidak sudah 70-80%. Kalau masih muda itu 51-49 dunia akhirat itu. Taruhlah masih muda, cak ya saya tak. Kalau cak gitu Pak, ya? Oh, itu sudah 80 bahkan sudah 90 hampir. Nah, bukan berarti dunia kita tinggalkan, enggak. Tapi kita sudah berkurang, kita kurangi. Karena nikmat yang ada pada kita juga sudah berkurang. Ya. Dulu masih kuat berjalan, ini nikmat kekuatan diambil oleh Allah. Karena kekuatan itu milik Allah. Tinggal sedikit baik untuk Ustaz Amran. Dia masih pacak berjalan walaupun dengan tongkat. Ditinggal sedikit nikmat. Gigi begitu juga. Nikmat gigi sudah mulai dikurangi. Kalau masih muda-muda, Cak Peri, wow. Laju galo dengan giginya. Ngocek kelapa dengan gigi, ngocek tebu dengan gigi, mango apalagi. Sekarang umur-umur seperti kita ini, nikmat gigi sudah dikurangi. Ada yang sudah goyang, begitu makan minum dikit, yang dingin dikit, mulailah itu terasa. Macam-macam, nikmatnya sudah dikurangi oleh Allah. Terakhir nikmat itu, ketika misalnya dirawat di rumah sakit, dipasangi oksigen lagi tidak galak diterima. Itu artinya nikmat sudah ditutup. Jatah nikmat kita sudah habis. Sekarang masih banyak oksigen, masih banyak nikmat yang masih ada, nikmat yang masih dapat kita rasakan. Gitu. Punya hati hanya untuk dunia, jangan. La yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Walahum yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu wajar kalau Allah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, memasukkan manusia, kebanyakan jin dan manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam karena di tiga hal ini di antaranya. Bukan hanya itu, ulaika kal an'am kata Allah, yang tidak bisa menggunakan penglihatan, pendengaran dan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat dari hewan ternak. Binatang, kalau dia mendengar suara larangan atau diusir dari tempat dia yang diinginkan,
dia nurut. Tapi manusia sudah tahu itu bukan punyanya, Caca tidak tahu, masih diembat juga. Nah ini namanya manusia itu kalau dia sudah kehilangan akal sehatnya, maka dia akan bertindak di bawah lebih kejam daripada binatang ternak sekalipun. Oleh karena itu berbahaya sekali kalau potensi-potensi yang diberikan oleh Allah ini tidak kita gunakan dengan sebenarnya, maka kita akan berada di bawah derajat binatang ternak itu, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi betapa pentingnya kita selalu menggunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu baru beberapa, belum lagi tubuh kita. Nanti insya Allah kita akan pelajari juga tafsir tentang potensi tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena hal ini akan menjadi, bahasa kaminya, akan menjadi lampu merah bagi kita untuk meneruskan perjalanan di akhirat nanti. Kan ada 4 pertanyaan sebagai lampu merah ini. Yang pertama akan ditanya tentang umurmu kemana kau habiskan di dunia, mulai dari akil baligh itu sampai kau meninggal dunia, lebih banyak kemana umurmu kau habiskan? Apakah hanya untuk mengejar dunia? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Yang itulah tadi, ya, bahwa urusan akhirat itu jangan sampai di bawah 50%, harus di atas 50%. 5149 itu harus. Oleh karena itu dalam urusan akhirat, dunia akhirat itu tidak ada kata seimbang. Kan orang sering menerjemahkan surat ayat 77 surat apa itu? Al-Qasas ya. Dan carilah apa yang telah kami berikan kepadamu dalam hal, carilah pahala untuk akhirat ya, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Katanya saya harus seimbang 50-50, tidak ada. Tetap 51-49, 51 untuk akhirat, 49 hanya untuk dunia. Seiring dengan perkembangan umur, maka urusan akhirat terus bertambah, sedangkan akhirat terus berkurang. Ya. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak, potensi 3 hal potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hati-hati, yang ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Siapkah kita untuk bertanggungjawabkan? Umur ditanya. Ya. Kemudian ilmu ditanya. Dengan ilmumu apa yang telah engkau perbuat? Apakah dengan ilmumu mohongi wong? Apa dengan ilmu nipu wong? Apa dengan ilmu kau ajak orang yang tidak tahu kepada hal yang tahu? Kemudian 3, harta akan ditanya, dari mana didapat, kemana digunakan harta itu. Yang keempat ditanya tubuhmu, kau habiskan kemana selama hidup. Tubuhmu yang umur sampai 60, 70, 80 itu, kemana saja kau habiskan. Ada lagi satu pertanyaan dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyah, al-hadis. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Minimal pemimpin dirimu sendiri. Yang sudah berkeluarga akan ditanya kepemimpinanmu dengan keluargamu. Kamu akan ditanya tentang istrimu, tentang anakmu. Yang pemimpin formal lebih berat lagi. Tanggung jawabnya seluruh rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia bohong, gawat. Karena itu sering saya sampaikan, kalau jadi pemimpin formal jangan nak lama-lama, cukup seperiode baik. Beratnya bukan main nanti di akhirat pemimpin itu. Ini nak 3 periode, nak gunakan berbagai cara. Seperiode baik bukan main susahnya nanti di akhirat. Jadi bersyukurlah kita yang tidak jadi pemimpin formal. Tapi bukan berarti kita lepas dari pertanyaan sebagai pemimpin, karena kita semua adalah pemimpin rumah tangga dan pemimpin diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Mau bertanya silakan.